Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Komandan Polisi Purnawirawan Dr. Subrikano, Dr. Tia Suma, Dr. KMRT Roy Suryo. Pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini 3 Agustus 2025 kita akan mengadakan press conference, dan yang menyelenggarakan acara ini adalah Forum Diaspora Indonesia bekerjasama dengan RH Channel dan semua para YouTuber dan para jurnalis yang hadir pada sore hari ini. Bersama kita selain 3 tokoh ini juga ada 1 orang, yaitu Ketua atau Chairman Forum Diaspora Indonesia. Beliau adalah Pak Chris Komari. Saat ini beliau sudah standby di ujung telepon di California. Di sana sudah menjelang subuh katanya ya. Jadi beliau karena dedikasinya beliau standby untuk kita. Baik, tidak panjang lebar, saya ingin sampaikan terlebih dahulu judul acara kita pada sore hari ini, apa saja yang mau dibahas. Di sini perlu saya sampaikan bahwa Pak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Subrikano adalah Ketua Dewan Penasehat FDI. Kemudian Dr. Tia Suma adalah founder dari FDI. Saya sendiri diamanakan sebagai Sekjen FDI, dan tadi Pak Chris Komari di California adalah sebagai Chairman atau Ketua FDI. Ada 5 topik yang mau dibahas pada sore hari ini. Yang pertama, kebijakan kita mengkritisi, mensiasati, menyikapi kebijakan pemerintah memberikan abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong dan Hasto Kristianto. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan terkini kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang ketiga, hak konstitusional rakyat untuk mengetahui dan diberitahu tentang keaslian ijazah Jokowi. Yang keempat, tindakan abuse of power, intimidasi terhadap aktivis dan keluarga aktivis, serta tindakan kriminalisasi terhadap aktivis. Dan yang kelima, yang terakhir kita akan bahas nanti, harapan Forum Diaspora Indonesia terhadap Presiden Prabowo Subianto. Untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Dr. Tia Suma, maaf dokter, saya singkat Dr. Tifa, untuk menyampaikan paparannya. Waktu dokter kurang lebih 10 menit. Iya, silakan dokter. Kalau lebih boleh, kurang jangan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Tifa termasuk satu dari 12 tokoh akademisi yang dikriminalisasi sebagaimana yang sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nah, saat ini kami bekerja bersama dengan Forum Diaspora Indonesia melakukan advokasi terus-menerus ke pihak internasional, yang mana ini merupakan hak kami, hak asasi manusia kami selaku warga nasional Indonesia maupun warga global, di mana sebetulnya kami akademisi, dalam hal ini saya bersama Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Syanifat beserta 9 tokoh yang lain, sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Jadi ini ada sedikit perbedaan menurut hemat saya kaitannya dengan peristiwa Bapak Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Ini adalah 2 peristiwa yang berbeda. Kami sedang menjalankan tugas kami sebagai akademisi, sebagai peneliti dalam ranah ilmiah untuk mencari jawaban atas masalah yang sudah lebih dari 10 tahun terjadi di masyarakat Indonesia. Sebuah masalah yang sebetulnya sangat sederhana dan sangat simpel penyelesaiannya.
tetapi oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Saudara Joko Widodo dibikin menjadi sangat kompleks, melibatkan banyak area dan juga kemudian ujungnya menjadi kriminalisasi. Di dalam human right yang dilindungi, yang merupakan undang-undang internasional yang menjadi sebuah koridor perlindungan kepada semua warga dunia, termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apa yang kami lakukan itu masih di dalam kerangka hak kami, satu sebagai warga negara Indonesia dan juga warga internasional. Kemudian yang kedua, lebih dari itu, kami sebagai peneliti, sebagai akademisi juga memiliki hak perlindungan sebagai peneliti, sebagai sivitas akademika, di mana kami di dalam menjalankan pekerjaan dan tugas kami sebagai peneliti masih di dalam kerangka kebebasan informasi publik dan juga undang-undang perlindungan terhadap para peneliti. Jadi tidak ada sama sekali pasal-pasal maupun undang-undang yang kami cederai yang mengakibatkan pemidanaan kepada kami. Jadi proses pemidanaan kepada kami ini betul-betul sepenuhnya kriminalisasi. Nah, untuk itu maka kami tidak berhenti, tidak ada berhentinya untuk terus melakukan advokasi di level nasional maupun di level internasional. Nah, sekarang dalam rangka kita mencoba untuk melakukan penelaahan apakah kemudian pada peristiwa abolisi dan amnesti itu kemudian menjadi sebuah opportunity bagi kami, perlu secara pribadi saya memberikan pandangan saya. Pertama, kami bukan tersangka, kami bukan terpidana. Kami adalah akademisi yang secara kebetulan mendapatkan undangan klarifikasi oleh Polda di dalam beberapa pasal-pasal yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Saudara Joko Widodo. Kami sudah melakukan penelaahan terhadap undangan klarifikasi tersebut dan mutlak ya secara absolut bahwa kami tidak terlibat sama sekali dengan pasal-pasal yang dituduhkan itu. Nah, oleh karena itu justru ketika ada sebuah peristiwa tindak pidana korupsi dan kemudian pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan menggunakan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali dan kami justru dikriminalisasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman 12 tokoh yang dikriminalisasi, tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto lebih concern kepada persoalan kami, ya. Dan kemudian yang kedua, sebetulnya karena ini adalah masalah di luar aspek pidana, maka sebaiknya memang pemerintah betul-betul hadir untuk menyelesaikan hal ini kepada dua pihak yang ada satu pihak yang merasa terganggu dengan kegiatan penelitian kami. Cukup dilakukan sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah, dan apabila persoalan pokoknya adalah sebetulnya ijazah, maka pada forum tersebut yang dibuat oleh pemerintah, yang diselenggarakan oleh pemerintah, tinggal diminta saja yang bersangkutan Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Sebagaimana juga sudah dilakukan oleh beliau, oleh yang bersangkutan sendiri di dalam beberapa kali kesempatan. Pada beberapa waktu yang lalu, Saudara Joko Widodo berkali-kali menyampaikan bahwa saya akan menunjukkan ijazah asli saya di pengadilan. Tetapi ternyata dalam beberapa kali pengadilan sudah terjadi, sejak tahun 2016 sampai dengan 2025 tidak pernah apa yang dijanjikan oleh yang bersangkutan itu dilaksanakan. Bahkan justru beberapa kali ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli itu malah ditunjukkan oleh orang-orang di luar pengadilan. Seperti misalnya para wartawan yang diundang secara khusus ke rumahnya. Kemudian juga beberapa orang juga menyatakan sudah pernah melihat ijazah tersebut. Jadi itu sebetulnya sudah pelanggaran janji. Sedangkan kami mewakili masyarakat Indonesia, secara sederhana sebetulnya cukup
ijazah tersebut, selembar ijazah tersebut disampaikan saja ke hadapan publik. Nah, kalau memang sampai dengan hari ini yang bersangkutan belum juga melakukan hal yang sangat simpel tersebut, maka dalam kesempatan ini kami memohon agar Presiden Prabowo Subianto memberikan fasilitas kepada kami, seluruh rakyat Indonesia, dan kepada Saudara Joko Widodo untuk dipertemukan dan pada forum tersebut dengan diundang para wartawan dan kemudian kita sama-sama menyaksikan bentuk dari ijazah tersebut. Ya. Itu saja sebetulnya permohonan kami kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo tidak harus menggunakan hak oposisi atau hak apapun, cukup dengan memberikan fasilitas untuk mempertemukan kami di sebuah ranah, di sebuah acara publik, itu sudah sangat cukup. Dan kemudian berkaitan dengan advokasi kami di dunia internasional, dengan bekerja sama yang mendapatkan fasilitas juga dari teman-teman Forum Diaspora Indonesia, sudah ada tanggapan yang sangat positif dari negara Amerika Serikat, dalam hal ini oleh salah seorang senator yang mungkin secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Chairman Saudara Chris Komari melalui sambungan langsung ke Amerika Serikat. Untuk diketahui bahwa peristiwa ini sebetulnya sudah terjadi di masa lalu, di mana ada kontribusi dari 12 senator Amerika Serikat untuk memberikan advokasi kepada akademisi, tokoh nasional, yaitu Pak Sri Bintang Pamungkas. Pada waktu beliau juga mengalami kriminalisasi beberapa tahun yang lalu. Oleh advokasi internasional, maka ada 12 senator dari Amerika Serikat berkirim surat kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan Bapak Sri Bintang Pamungkas. Jadi sebetulnya apa yang sekarang ini sudah terjadi bukan hal yang luar biasa. Ketika ada negara lain itu memberikan bantuan advokasi atas kriminalisasi yang terjadi di negara Indonesia. Mudah-mudahan tidak sampai negara lain harus ikut serta di dalam penyelesaian dari masalah kriminalisasi ini. Cukup Presiden Prabowo Subianto sendiri bisa melakukannya dengan sangat sederhana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tifa. Pemirsa yang kami hormati, tidak berlebihan kiranya kalau saya sampaikan bahwa acara ini kan acaranya FDI, Forum Diaspora Indonesia. Kami punya member di FDI itu di kurang lebih 25 negara. Jadi acara ini disaksikan juga oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di 25 negara yang concern terhadap masalah di tanah air, terutama kasus dugaan ijazah palsu. Baik, untuk berikutnya kami silakan kepada Komjen Pol Dr. Andes Ugroseno untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Ugro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak terputus, saya menyambung saja kaitan dengan ijazah palsu. Jadi kasus kegaduhan seperti ini saya teringat pada saat dulu ada kasus cicak buaya. Akhirnya membuat pusing Presiden Pak SBY waktu itu, sampai dengar pendapat kepolisian, kejaksaan dipanggil ke Komisi 3 sampai jam 3 pagi sampai tidur-tidur. Akhirnya dihentikan, tapi terlanjur jauh masuk ke depan. Jadi yang dibutuhkan sekarang bagaimana kebijakan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, untuk melihat, mendengar, dan mencium aroma ini, proses ini seperti apa sebenarnya. Jadi saya melihat di sini sebetulnya untuk pembelajaran juga KPU ke depan. Ya, berkaitan ijazah yang dibuka palsu tadi adalah pasal 263 ayat 2. Karena KPU yang menggunakan sampai menjadi calon wali kota, menjadi gubernur, sampai menjadi presiden. Jadi singkirkan dulu Pak Jokowi. Kalau itu nanti sudah terbukti, ya itu tinggal membuktikannya, kan berangkatnya tidak usah debat lagi ijazah siapa yang ditampilkan kapan dan sebagainya, nggak perlu. Kita buktikan benar-benar yang KPU tadi menggunakan ijazah diduga palsu, sehingga tersangkanya adalah KPU.
ya kan? KPU berarti ada berapa tuh komisionernya, di situ semuanya kena. Nah, nanti yang terakhir yang memiliki baru diikutkan pasal 55 di situ. Ya, jadi jangan 263 ayat 1 tapi ayat 2. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saling lapor. Ya. Ini sedang ada KUHP sudah disahkan tapi berlaku 2026. Ya. Ini masalah saling lapor ini membahayakan penegakan hukum ke depan. Ya, saya katakan kenapa membahayakan? Kalau kita melihat kasus di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, seorang anak perempuan yang dilecehkan oleh pimpinan polsek di situ karena ingin mengurus penangguhan orang bapaknya supaya tidak ditahan, ya kan? Dia melaporkan ke Propam tentang Kapolsek. Kalau Kapolsek ini jeli, bisa melaporkan kembali pencemaran nama baik. Jadi yang mau diproses gimana? Yang melecehkan dulu atau pencemaran nama baik? Sama seperti itu, ya. Jadi kita harus belajar dari KUHP. Satu peristiwa, katakanlah ada dua pelaku yang saling melaporkan. Contoh ini, dua laki-laki memperebutkan satu perempuan, kemudian berantem, sama-sama luka parah. Apakah dua-duanya melapor? Nggak mungkin. Itu oleh Belanda dulu diciptakan KUHP itu cukup laporan yang dibuat oleh polisi pasal 168 KUHP, perkelahian 1 lawan 1. Ya. Tapi nggak tahu KUHP kita sekarang mungkin boleh melaporkan satu lapor. Barang bukti habis tarik sini pindah ke sini, pindah ke sana lagi nanti. Sampai jaksa barang bukti udah hilang semua. Ya. Itu tidak bagus nanti ke depan. Nah, berkaitan dengan masalah amnesti sama abolisi, ya kan? Saya katakan tadi dari awal, ini tidak pernah terjadi dalam kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Jadi kita berikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto karena masalah kasus Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini sudah menyita energi orang banyak. Ya. Saya tertarik karena saya kebetulan perwira Polri dan selama di Polri saya anti kriminalisasi. Jadi kalau ada sidang kriminalisasi, saya pasti hadir untuk mengikuti gimana kriminalisasinya, ya kan? Kalau Pak Tom Lembong, kalau dituduh korupsi dengan pasal 2, ya kan? Apa bisa dikenakan pasal 2? Kalau memang beliau berbuat korupsi dan kawan-kawannya konspirasi crime, kenanya pasal 3. Tapi di pasal 3 sebagai pejabat negara ancaman minimalnya itu hanya 1 tahun. Kalau di pasal 2 4 tahun. Jadi dicarikan angka 4 di situ. Makanya 4,6 kan di situ. Itu matematik semua, ya. Kemudian tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian perekonomian negara. Ya kan? Oleh hakim dinyatakan sebagai unsur alternatif. Penyidik menyatakan kerugian negara, korupsi itu tidak perlu menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi yang disampaikan penyidik sama jaksa itu sudah sama dan sebangun, cuma bahasanya ucapannya lain. Nah, ini terbaca oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, makanya diberikan abolisi. Ya. Sekarang peristiwa amnesti kepada Pak Hasto, ya. OTT Harun Masiku tidak pernah terjadi. OTT itu O-nya operasi. Operasi itu di mana-mana sama. Operasi usus buntu, operasi militer, operasi kepolisian, itu semuanya sama. Waktunya tertentu, orangnya juga tertentu, ya kan? Sasarannya tertentu. Itu sudah diatur semua. Jadi kalau saya ikuti sidangnya Pak Hasto, OTT-nya di mana? Mana ada barang bukti penyuapan itu dicicil kayak kredit sepeda motor, kirim dulu 100.000 itu 200.000 dan sebagainya. Nggak bisa. Ya, jadi semua ini sudah dibaca oleh Pak Presiden, kemudian diberikan karena ada kaitan dengan kasus yang sebelumnya 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya menyangkut Pak Wahyu Setiawan dan Agustin Natio dan ada tersangka lain, ya Pak Hasto dikenakan amnesti, tidak abolisi. Tapi kalau dua-duanya ini menghapuskan semua peristiwa pidana yang dituduhkan kepada baik Pak Tom Lembong maupun Pak Hasto. Jadi kita terima kasih kalau ada masih komplain dari
beberapa pejabat KPK yang menyatakan akan menggugat masalah amnesti abolisi. Amnesti abolisi itu diatur di Undang-Undang Dasar 45. KPK itu undang-undang mau menggugat Undang-Undang 45. Mau jubir balik di Indonesia nih. Ya. Nah, saya ketawa sendiri. Udahlah, diam saja. Ini orang harus tahu bahwa di atas langit masih ada langit lagi di situ. Jadi mereka selama ini tidak sadar bahwa kalau sudah bertindak atas nama KPK sampai sidang, ya, itu pasti tidak ada yang lepas. Ya. Tapi di Rut PLN dulu Pak Sufyan Basir akhirnya bebas murni juga, tidak ada masalah. Ya. Jadi kepastian hukum itu masih ada proses lain yang lebih tinggi yang kita kadang-kadang sendiri juga tidak tahu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ugroseno. Bapak Ibu, berikut ini adalah giliran Pak Kris Komari. Nanti Pak Roy ada pamungkas. Ya. Ya. Jadi Pak Kris, saya coba hubungi dulu via telepon. Beliau sudah standby di ujung telepon sana. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Pak Kris. Sudah terhubung. Ini saya sambungkan dengan mikrofon RH Channel. Go ahead Pak Kris, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada semua yang hadir di press conference Forum Diaspora Indonesia, khususnya kepada yang terhormat para aktivis di tanah air seperti Dr. Teva, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, meskipun hari ini tidak bisa hadir. Dan tanpa saya mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang menghadiri acara fan conference hari ini, dan juga para YouTubers dan podcasters. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota diaspora Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia yang saat ini ikut menyaksikan lewat live streaming. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Dalam press conference ini ada 5 item yang akan dibahas. Saya akan bahas semuanya dalam satu presentation, sehingga saya tidak banyak menghabiskan waktu. Straight to the business ya, saya ingin pertama-tama ingin menggunakan waktu mungkin 2-3 menit untuk berbicara langsung kepada para wartawan, para jurnalis, para YouTubers dan podcasters di Indonesia, khususnya yang ada di press conference hari ini. Mengapa saya harus membahas isu ini? Karena ini ada hubungannya dengan kasus ijazah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang ada hubungannya dengan hak konstitusional rakyat atau constitutional right of the people. Perlu saya sampaikan bahwa seorang jurnalis, seorang YouTubers maupun seorang podcasters itu memiliki status atau kedudukan yang sangat tinggi. Hanya banyak dari teman-teman jurnalis di tanah air yang tidak menyadari tanggung jawab dan tugas yang mulia itu, serta statusnya sebagai penyambung lidah rakyat. Ketahuilah bahwa di dalam demokrasi kita sering mengenal istilah trias politika, kan? Di situ ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Di dalam demokrasi modern itu dikenal dengan istilah namanya the four stages of democracy, atau yang lebih dikenal juga dengan istilah disebut dengan tetra politika. Jadi ada trias politika dan ada tetra politika. Nah, tetra politika itu apa? Pertama adalah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan free press. Nah, ini yang saya inginkan para jurnalis di tanah air, para YouTubers dan podcasters menyadari bahwa status jenengan semua itu sama dengan statusnya siapa? Statusnya presiden, statusnya DPR, dan statusnya hakim di pengadilan. Karena di dalam demokrasi itu
bukan hanya ada 3 lembaga tinggi, tetapi ada 4. Cuman the Free Press ini non-government entity, tetapi sebagai lembaga atau status, ya, dengan semua itu punya kedudukan yang sama dengan presiden, dengan anggota DPR dan dengan hakim di pengadilan. Karena itu jangan segan-segan ketika berhadapan dengan presiden atau mantan presiden. Ini saya lihat di media ya, itu banyak dari para jurnalis di tanah air yang malu-malu kalau bertanya, entah itu karena segan atau karena takut, ya. Sehingga ketika melakukan pertanyaan itu, ada satu pertanyaan yang sebenarnya sangat kritis untuk ditanya, tapi tidak berani menanyakan. Dan juga perlu disadari bahwa freedom of expression atau freedom of the press ini bukan hanya dijamin oleh undang-undang kita air, yang khususnya di konstitusi undang-undang 45 itu yang ada di pasal 28, ya, tapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Bahkan sejarah freedom of expression ini membutuhkan perjalanan atau perjuangan yang sangat panjang. Ini saya akan ingat histori freedom of expression ini secara singkat supaya jenengan semua menyadari bahwa freedom of expression itu tidak mudah didapatkan, dan status jurnalis sebagai pilar keempat dalam demokrasi itu jangan direndahkan. Itu adalah suatu status yang luar biasa yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Sama juga dengan the sovereignty of the people. Kedaulatan tertinggi rakyat itu kalau bisa jangan direndahkan, harus diperjuangkan supaya dihormati oleh legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini. Freedom of expression itu sebenarnya yang pertama kali itu muncul menjadi suatu hak yang diakui secara konstitusional. Itu terjadi di negara mana? Di negara Swedia, di Sweden. Itu ada yang disebut dengan Sweden Freedom of Press Act itu tahun 1766. Jadi di Sweden tahun 1766 itu ada 2 partai politik yang sangat besar. Ya seperti di Amerika sekarang ada Republican sama Demokrat, ya, tapi di Swedia waktu itu ada namanya Head Party dan Cats Party. Nah, ketika Cats Party itu berkuasa, dia meloloskan satu legislation yang disebut dengan the Swedish Freedom of the Press Act 1766. Jadi 179 sebelum Indonesia merdeka, 179 tahun sebelum Indonesia merdeka, freedom of expression ini sudah ada, sudah dijamin. Nah, kemudian di Amerika Serikat sendiri, freedom of expression itu diadopsi menjadi bagian dari konstitusi di Amerika Serikat itu tahun berapa? Tahun 1791 melalui First Amendment. Nah, di situ ada freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, dan right to petition the government. Apa itu right to petition the government? Itu adalah hak rakyat untuk membuat petisi kepada pemerintah untuk mengoreksi kesalahan, the wrongdoing, dan untuk mengoreksi apa? Policy yang tidak disukai oleh rakyat. Jadi rakyat itu memiliki haknya. Tugas jenengan semua sebagai jurnalis itu adalah melakukan investigasi jurnalisme terhadap kebijakan pemerintah dan hasil kerja pemerintah. Di sini pentingnya saya mengangkat isu ini kepada jenengan semua, para wartawan jurnalis yang saya hormati dan saya banggakan, terutama juga para YouTubers dan podcaster di tanah air, untuk mengangkat isu ini ya ke permukaan. Karena saya mengerti di Indonesia itu ada obstacle ya untuk para wartawan, khususnya dengan adanya undang-undang ITE ya, ITE. Kemudian ada KUHP yang sering dipakai untuk menjerat para wartawan dan jurnalis. Yang ingin saya tekankan di sini itu begini, bahwa hak wartawan sebagai profesi itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi juga di situ ada hak konstitusional yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya saya sebutkan di sini hak konstitusional atau constitutional immunity yang dimiliki oleh rakyat,
yang tidak dimiliki oleh wartawan itu ada di pasal 28 ayat 3. Di situ disebutkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian di pasal 28 di situ ada kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh seorang wartawan. Jadi sekali lagi saya ingin menekankannya pentingnya sesi para wartawan di tanah air untuk betul-betul menjalankan tugas yang mulia, tugas yang mulia untuk apa? Untuk rakyat, untuk bisa istilahnya scrutinize atau oversight atau melakukan public criticism kepada pemerintah dengan melakukan pertanyaannya, supaya wartawan itu tidak menjadi incaran para penegak hukum. Ya di sini diperlukan semacam taktik dan teknik. Satu contoh misalkan ya, ketika jaringan bertanya kepada Presiden Jokowi misalkan, jangan langsung ditanya, Pak, kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan, dipublikasikan saja, Pak. Nah, dengan mungkin bertanya itu ya, mungkin ada orang yang tidak suka dengan pertanyaan itu. Ya, supaya tidak menjadi target, itu pakai taktik bertanyanya begini, Pak, menurut apa yang saya baca atau saya dengar dari para aktivis Forum Diaspora Indonesia, rakyatnya memiliki hak untuk mengetahui dan diberitahu tentang kehasilan ijazah Bapak sebagai pejabat publik. Bagaimana tanggapan Bapak tentang tuntutan dari para aktivis Forum Diaspora Indonesia? Jadi itu penting ya, supaya jadinya sebagai wartawan ini tidak menjadi target para penegak hukum atau pejabat publik di pemerintah. Jadi itu awal presentasi saya atau sambutan saya tentang hak konstitusional dan juga peran wartawan, YouTubers dan podcast di tanah air yang sangat kritikal dalam demokrasi. Yang kedua sebenarnya ini agak menyimpang dikit, tentunya adalah peran dari DPR, anggota DPR. Selama ini saya melihat ya, peran wartawan dan DPR di tanah air itu sangat kurang sekali, sehingga bentuk abuse of power dari para penegak hukum maupun pejabat pemerintahan itu begitu merajalela. Karena apa? Karena DPR tidak berfungsi, tidak mampu mewakili kepentingan rakyat, dan juga para wartawan itu, maaf ini konstruktif kritisisme itu kurang berani untuk ya confronting para pejabat di pemerintahan. Sebagai contoh misalnya ketika jaringan para wartawan itu berada di press conference Paris Krim ya, sedangkan menanyakan, Pak, ijazah Pak Jokowi yang disita atau yang diterima itu asli atau fotokopi? Dijelaskan kan fotokopi. Nah, waktu itu saya sebenarnya mengharapkan wartawan itu mengajukan follow up question, Pak, apakah fotokopi itu bisa dijadikan sebagai bukti secara hukum ya untuk melanjutkan penyelidikan atau penyidikan gitu. Jadi harus lebih kritis dalam bertanya. Nah, itu harapan saya, tentunya kami dari para anggota diaspora di luar negeri terhadap para wartawan dan YouTubers dan podcaster di tanah air untuk lebih kritis, sehingga apa yang menjadi tuntutan itu bisa jadi yang disampaikan kepada pemerintah. Karena fungsi dari wartawan itu tidak lain adalah sebagai penyambung lidah rakyat kepada pemerintahan. Di samping itu juga jaringan punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan jurnalis investigatif jurnalisme, kemudian jaringan sampaikan kepada publik. Nah, di situ sebenarnya fungsi dari wartawan kalau berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, sekarang saya akan membahas masalah intinya tentang kebijaksanaan pemerintah ya, yang memberikan abolisi dan amnesti kepada teman-teman dan justice atau kemudian bagaimana kasus ijazah mantan Presiden Jokowi ini, kemudian konstitusional right dari rakyat, kemudian tindakan abuse of power dari penegak hukum di tanah air, dan harapan hikmah di forum diaspora ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Secara prinsip sudah dijelaskan ya tentang abolisi itu sendiri. Saya melihat dari penjelasan dari
Pak Komjen Purnawan Komjen Google Channel yang sudah memberikan begitu jelas tentang penjelasan tentang abolisi dan amnesti ini. Cuma dari kami yang berada di luar negeri ya, untuk menegakkan keadilan namanya equality before the law dan equal and justice for all. Ketika seseorang itu sudah terbukti melakukan kesalahan, dalam hal ini misalkan ya atau presiden atau terbukti melakukan namanya bribery, apa itu ya, suap, ya itu tetap harus menjalani hukuman. Menurut kami sebenarnya tindakan yang terbaik, yang lebih tepat bagi Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan amnesti tapi memberikan gerasi, jadi hukumannya itu dikurangi sehingga tidak mengurangi prinsip dari equality before the law dan equal justice for all. Kalau tentang kasus korupsi Thomas Lembong, saya kira semuanya sudah paham. Meskipun di situ ada pihak-pihak yang diuntungkan, tetapi kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan waktu itu Thomas Lembong adalah atas perintah Presiden. Kemudian dalam kasus korupsi ini tidak ada kerugian negara dan juga saudara Thomas Lembong sendiri tidak menerima keuntungan dari sikap itu. Karena itu kami setuju atau sekarang tindakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak tepat untuk memberikan abolisi dengan tujuan untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Nah, yang ingin saya tekankan di sini itu ya, saya tidak menginginkan atau kami dari Forum Diaspora Indonesia tidak menginginkan bahwa kasus korupsi dan bribery ini disamakan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh para peneliti, ya para akademisi dan para aktivis di tanah air. Ini tidak banget kasusnya. Jadi seorang peneliti seperti Dr. Iva, Dr. Roy Suryo dan Usman Syarifan itu mereka menjalankan aktivitas atau tindakan yang secara konstitusional itu dilindungi, atau dalam bahasa Inggrisnya this is constitutionally protected activities. Constitutionally protected activities-nya. Ketika rakyat, anggota masyarakat, baik itu peneliti, seorang akademisi, aktivis, menjalankan aktivitas yang secara konstitusional itu dilindungi oleh undang-undang partisipasi, ya tidak boleh dikriminalisasi. Karena itu bagian dari aktivitas konstitusional dari rakyat itu sendiri yang dijamin oleh konstitusi. Nah, ini yang harus benar-benar diangkat ke permukaan. Ini nggak bisa aktivis itu dikriminalisasi, apalagi diintimidasi, apalagi keluarganya menjadi bagian korban dari tindakan intimidasi ini benar-benar unacceptable. Karena apa yang dilakukan oleh para aktivis di tanah air itu adalah constitutionally protected. Nah, ini yang harus dipahami oleh para penegak hukum di tanah air. Yang kedua, kalau terjadi ada pelanggaran profesi seperti jenengan para wartawan, kalau jenengan itu dalam melakukan tugas wartawan itu ada kesalahan, ya tidak boleh dikriminalisasi kemudian dijadikan terdakwa. Kan ada prosesnya. Jadi prosesnya kemana? Ya lapor ke PWI kan. Nah, di situ diberikan waktu untuk mediasi, bahkan untuk waktu untuk merespon dari proyek jurnalis itu sendiri. Dan itu sama halnya dengan apa yang dijalankan oleh Dr. Iva, apa yang dijalankan oleh Dr. Rosuryo dan Usman Syarifan. Mereka itu seorang akademisi, seorang peneliti, menjalankan profesinya. Kalau di situ ada kesalahan itu nggak bisa dikriminalisasi. Yang bisa dilakukan adalah dilakukan aja di skill mereka masing-masing untuk dilakukan istilahnya scrutiny terhadap hasil dari penelitian mereka. Kesalahannya di mana itu tidak bisa dikriminalisasi. Tapi yang lebih tinggi lagi, apa yang mereka jalankan itu adalah aktivitas yang constitutionally protected by the Indonesian Constitution. Jadi nggak bisa itu mereka itu dikriminalisasi. Itulah yang membuat kami para aktivis Forum Diaspora Indonesia di luar negeri supaya ya marah ya. This is not right. Nah, kalau mereka itu akhirnya dikriminalisasi
kriminalisasi di settingan terjawab ini sama dengan penegak hukum itu tidak menghormati konstitusi Indonesia, tidak menghormati hak integritas konstitusional rakyat Indonesia. Jadi itu yang benar-benar ingin saya tekankan dari press conference ini, bahwa aktivitas yang teman-teman aktivis di tanah air jalankan itu adalah dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Bahkan ya namanya freedom of speech, freedom of expression, ya freedom of the press itu bukan hanya dilindungi oleh konstitusi di Indonesia, itu secara internasional juga terjadi ada pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM, itu juga dilindungi oleh hukum internasional. Dalam hal ini adalah the Universal Declaration of Human Rights, khususnya artikel 19. Ya, bisa dicatat. Jadi dalam Declaration of Human Rights itu di artikel 19 itu ada perlindungan di situ. Yang kedua, itu adalah artikel 19 juga di ICCPR, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966, dan Indonesia juga sudah ratify. Di situ juga ada perlindungan terhadap freedom of expression, freedom of speech, freedom of opinion, bahkan hak untuk mencari, menerima, dan sharing information. Itu dilindungi oleh hukum internasional. Chris? Ya, fotonya habis. Urusannya namanya mereka itu apa namanya roaming habis roaming. Terus Mas. Lanjut Pak Chris. Waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oke, ini bisa dengar suara saya? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Oke, saya akan persingkat. Bahwa secara prinsip yang ingin saya tekankan di sini itu adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman di tanah air itu dilindungi menjadi hak konstitusional dari rakyat. Karena itu sangat tidak bisa diterima jika mereka itu dijadikan tersangka maupun terdakwa dalam kasus ini, karena itu adalah hak aktivitas yang dilindungi undang-undang. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan itu adalah tentang badan publik dan pejabat publik. Ini secara hukum ya, itu ada undang-undangnya bahwa UGM, Universitas Gadjah Mada, itu bisa difahami secara nyata itu adalah salah satu badan publik. Dan Pak Jokowi, meskipun dia sudah tidak menjadi presiden lagi, dia adalah statusnya masih sebagai pejabat publik karena menjadi penasihat di Jakarta. Nah, di sini kalau bisa saya sebutkan secara singkat ya, di pasal 1 pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang KIP itu ya, nomor 14/278 itu sangat jelas disebutkan apa itu badan publik. Definisi dari badan publik itu adalah lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan lembaga non-pemerintahan yang dibiayai oleh uang publik atau yang diberi dari APBN dan APBD. Jadi di sini jelas bahwa UGM itu adalah pemerintahan, tetapi kan dia mendapatkan menggunakan uang publik secara uang dari mahasiswa atau mungkin dapat sumbangan dari APBN atau APBD. Yang kedua, Presiden mantan Presiden Jokowi itu adalah pejabat di catatan, dia adalah sebagai pejabat publik. Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 di Undang-Undang KIP itu tidak disebutkan bahwa setiap orang itu berhak, setiap orang di sini maksudnya siapa? Adalah warga negara Indonesia. Itu berhak apa? Melihat dan mengetahui informasi publik, kemudian menghadiri pertemuan publik yang terbuka umum dan memperoleh informasi publik, kemudian mendapatkan jaminan informasi publik, kemudian menyebarkan informasi publik. Jadi ketika UGM itu dimintai dokumentasi berupa skripsi ataupun
dokumen-dokumen lain yang ada di OGM yang menyangkut tentang kemahasiswaan Presiden Jokowi waktu itu, kemudian memberikan suatu limitation, nggak boleh ini, nggak boleh itu sudah melanggar hukum. OGM itu sekarang itu sebenarnya bisa dituntut di pengadilan karena dia sudah melanggar hukum. Karena di dalam pasal 4 ayat 2 itu ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh rakyat ya dalam meminta informasi publik kepada publik. Bisa melihat, bisa menghadiri pertemuan, memperoleh salinan dan menyebarkan informasi. Itu dilindungi undang-undang. Nah, yang terakhir ini saya ingin mengatakan juga tentunya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya sebagai Presiden kita sekarang, bahwa seorang presiden itu disumpah berdasarkan konstitusi dan seorang presiden itu memiliki tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan konstitusi. Di sini yang ingin saya tekankan, kami dari Forum Diaspora Indonesia mengharapkan dengan sepenuh harapan agar Bapak Presiden Subianto Prabowo Subianto itu menegakkan konstitusi dengan pertama Pak menghormati hak konstitusional rakyat Indonesia. Dalam ini adalah hak para aktivis yang sedang menuntut keterbukaan informasi kepada badan publik dan seorang pejabat publik. Dalam ini ada mungkin ya Pak Joko Widodo. Jadi di sini harapan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya akan mengambil satu tindakan yang tepat untuk misalnya mengakhiri polemik tentang ijazah ini. Sebenarnya sangat mudah. Bahwa tuntutan rakyat adalah kita menginginkan semua ijazah Pak Presiden Jokowi yang dipakai ketika masa menjadi wali kota, gubernur, dan presiden itu ditujukan, dipublikasikan kepada publik supaya publik bisa tahu dan mengetahui. Kemudian dipersilakan kepada publik untuk melakukan namanya forensic examination, kemudian ditentukan keaslian dari ijazah itu. Nah, setelah itu terserah hukum yang berbicara. Kalau memang benar, asli, ya udah semua konsekuensinya harus diterima oleh para aktivis. Tetapi kalau itu tidak asli, ya semua konsekuensinya harus diterima oleh Pak Jokowi karena telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi secara prinsip begitu, teman-teman para wartawan dan semua yang ada dalam kesempatan ini, nama Forum Diaspora Indonesia seluruh dunia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jenengan untuk menghadiri kesempatan ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kris Komari. Jam berapa sekarang di California? Sudah pagi jam 2.20 in the morning. Oh, tahajud ya bentar lagi ya Pak Kris. Insya Allah. Ya, tapi nggak lagi tugas di jalan kan sebagai HW patrol? Oh, jangan didiskus. Tidak. Besok sekali hari sekali. Oke, baik. Makasih Pak Kris ya. Selamat istirahat. Terima kasih banyak atas kehadirannya di acara ini. Dan pemirsa yang kami hormati, tadi itu Pak Kris Komari, Chairman dari Forum Diaspora Indonesia. Jam 2 pagi di sana. Alhamdulillah beliau masih bersama kita karena memang beliau punya komitmen untuk mendukung 12 aktivis dari sisi diaspora. Nah, itu yang perlu saya tekankan. Baik, makasih Pak Kris. Dan sekarang sebagai pamungkas press conference kita pada sore hari ini, last but not least ya, ini yang paling ditunggu barangkali ya. Semua juga ditunggu, tapi ini ada gongnya nih. Biasanya pakai buka baju ada kafe dalamnya gitu kan. Kali ini enggak. Ya, Dr. KRMT Roy Suryo, silakan. Ya, terima kasih bagus. Izin Pak Komite Nasional dan juga Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya izin memamerkan ya sahabat kita bersama Dr. Ismon Hasyolan Sianipar karena masih harus berada di rumah duka Grand Haven. Saya tadi juga dari sana karena ibunda ya salah satu sahabat kita bersama-sama, yaitu ibunda dari
Michael Sinaga, ya, yaitu Ibu Rukiah Rosalina Sihaan, wafat pada usia 77 tahun pagi hari tadi jam 4:30 di Rumah Sakit Fatmawati. Saya sempat mengantar menunggu juga beliau ketika dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Agak lumayan waktu itu di ring, tapi kemudian serangan komplikasi menyerang ke paru-paru, dan memang Allah Subhanahu Wa Taala rupanya menggariskan takdir yang sudah diputuskan pada pagi hari tadi. Beliau almarhumah wafat pagi hari tadi. Bu Rosalina itu lahir 20 Januari 48 dan rencana pemakaman pada hari Selasa lusa di Tanah Kusir, di pemakaman umum Tanah Kusir. Jadi izin kepada sahabat kita Dr. Resmond, dan mari mungkin setelah acara ini silakan dengan cara masing-masing kita doakan semoga almarhumah Ibu Rosalina diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat terbaik di sisinya. Amin. Ya, kemudian saya ingin sedikit mengingatkan, hari ini bukan hari yang biasa saja. Saya tidak tahu kenapa Dr. Tifa atau Pak Agus memilih hari ini, karena hari ini itu setidaknya ada 3 peristiwa penting. Ya. Yang pertama, pada tahun 49, 3 Agustus 49, itu ada ketika perang kemerdekaan Indonesia, itu terjadi gencatan senjata ketika perjanjian Rumroyen. Jadi artinya, kalaukah ini sikap Presiden Prabowo kemarin dianggap sebuah gencatan senjata, gitu ya. Tetapi gencatan senjata itu selalu ada maknanya. Maka tadi kalau kita dengarkan statement dari Pak Kris Komari tadi, ada yang beliau setuju, terutama abolisi, tapi ada yang beliau tidak setuju soal amnesti. Beliau lebih setuju soal gerasi, karena yang satu belum terbukti, atau katakanlah Pak Tong Limbong itu tidak terbukti merugikan negara. Tapi kalau Mas Hasto itu, kalau menurut pengadilan, kalau menurut hukum itu ya ada terbuktinya, makanya sebaiknya gerasi. Tapi oke lah, itu baik. Jadi itu kalau kita refleksikan dulu, itu gencatan senjata. Hari ini juga itu kemudian tahun 63, 3 Agustus 63, itu ada perjanjian ketika kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi kenapa saya ingatkan ini? Jadi hari ini sangat bersejarah, dan yang paling bersejarah apa? Hari ini 25 tahun yang lalu, ini sekaligus menepis pengacara yang menurut saya kurang baca, ya. Pengacara yang tidak mengerti literatur, katanya presiden itu tidak ada yang menjadi tersangka. Salah besar. Teman-teman semua, 3 Agustus tahun 2000 itu adalah status dari mantan presiden Indonesia yang kedua, Pak Harto, naik menjadi tersangka. Itu 25 tahun yang lalu. Resmi jadi tersangka kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial dan penyelimpahan berkas perkara Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi artinya bukan tidak mungkin presiden yang ke-7 pun insya Allah kalau kasusnya ditangani dengan benar itu akan menjadi tersangka dan terpidana. Ya, dan terpidana pasti gitu loh. Tapi kalau ditangani dengan benar, itu masalahnya. Nah, sekarang kita lihat apakah penanganannya nanti akan benar. Ya, gitu. Maka kita juga dorong ya apa yang dilakukan tidak hanya secara nasional tapi secara internasional. Pak Agus, mohon izin, saya juga berkomunikasi erat dengan Pak Kris Komari, dan atas izin beliau ya, saya coba membacakan kembali surat dari FDI, poin-poinnya saja ya, Pak Agus. Yaitu adalah apa? Jadi surat FDI itu tidak hanya membuat statement, tapi membuat surat terbuka dan secara resmi itu menghimbau yang pertama adalah kepada pemerintah itu agar satu, menghentikan bentuk semua abuse of power, intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, khususnya Pak Kris update sekali ini ya, 15 aktivis yang menuntut keterbukaan informasi publik kepada badan publik yaitu UGM, dan seorang pejabat publik Joko Widodo yang dijamin oleh hukum Undang-Undang KIP dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi batasannya jelas, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, dan kemudian aturan-aturan yang berlaku. Kedua, FDI juga melakukan dengan tegas menegur, mengkoreksi, dan memerintahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini Polri, Barreskrim, dan Polda Metro Jaya, untuk berbuat netral, berlaku adil dan jujur
dalam menegakkan hukum, that all citizens are equal under the rule of law. Artinya semua itu harus sama di mata hukum, ya, equal di mata hukum. Khususnya menyangkut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada Polda Metro Jaya dan Barreskrim untuk memenuhi tuntutan rakyat dengan menunjukkan, nih bagus sekali nih anjuran dari FDI ini, dan mempublikasikan ijazah asli milik mantan Presiden Indonesia Joko Widodo kepada publik. Dan teman-teman sekalian, kita harus tahu surat terbuka yang ditulis pada tanggal 30 Juli 2025 oleh FDI ini bukan pepesan kosong. Kenapa? Ada deadline-nya. Apa deadline-nya? Karena dalam poin berikutnya simpulannya, 1. Menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan. Kalau ini disetujui oleh Pak Presiden, maka FDI akan 1. Menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan kepada lembaga internasional, NGO internasional, pemerintah USA dan US Congress. Kalau tidak, berarti akan terus kampanye internasional. Yang kedua, para anggota Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia tidak ingin pelanggaran HAM, abuse of power, dan tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis di tanah air ini menjadi obstacle and term diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri, ini penting banget, ya, sesi ke-20 dari United Nations General Assembly di bulan September 2025 di New York, USA. Jadi ini sebenarnya saling cinta. FDI ini atas kecintaan terhadap Republik Indonesia, jangan disalahkan ya. Ini justru karena cinta mengingatkan Pak Prabowo, Presiden kita, agar tidak ada hambatan nanti kepada Pak Prabowo ketika menghadiri Kongres ke-80 yang ada di New York. Karena apa? Kalau tidak, maka kami berharap 3 tuntutan dia sudah akan dijalankan sebelum UN General Assembly dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025. Jadi ini tegas sekali. Bapak dan Ibu, inilah tugas atau fungsi daripada FDI, Forum Diaspora Indonesia. Dan ini bukan pepesan kosong, bukan nomor-nomor. FDI yang beranggotakan 25 negara, ya, kami punya diaspora di 25. Ini terus melakukan koordinasi dan tegas, dan itu bentuk kecintaan terhadap Republik Indonesia. Sama dengan yang kami bertiga lakukan, RRT lakukan, Respon, Roy, Tifa lakukan. Kalau diplesetkan dengan salah, mungkin ada seorang profesor yang mengatakan ini bentuk penistaan terhadap UGM, ya, profesor yang sudah agak linglung itu, ya, yang debat dengan Respon, ya. Nah, justru kebalik, justru karena kami cinta terhadap Indonesia, ya, kami melakukan, justru kami cinta terhadap Gajah Mada, kami melakukan ini, dan kami itu buktinya jelas. Ketika Dr. Tifa memegang bukti, saya memegang bukti, Dr. Isman bang, ditanyakan buktinya ada, ditanyakan isinya ada, bukan seperti profesor itu, katanya ada, dibaca Prof, ada nggak? Pokoknya ada, tapi nggak tahu isinya, ada tapi nggak tahu isinya. Ya, jadi mohon maaf ya, kalau itu namanya omon-omon. Nah, rekan-rekan sekalian, poin berikutnya adalah untuk mewujudkan ini, ya, kami bertiga, Pak Ugro, Pak Agus, sudah fix dan ini on progress. Kami membuat benar-benar jurnal atau buku ilmiah yang insya Allah nanti akan mencapai antara 400 sampai dengan 500 halaman. Ini nggak main-main, ya. Dan itu menguraikan dengan jelas kapan sebenarnya ijazah palsu ini awalnya dulu dimunculkan atau dipermasalahkan oleh publik. Misalnya sejak tahun 2013. Apa yang kita perjuangkan? Ya, Declaration of Human Rights, ya, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 2008, direvisi nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu detail sekali bersama dengan undang-undang lain. Sementara analisis-analisis soal ELA, kemudian image comparison, face recognition comparison, itu pun kami uji, ya. Saya dan Dr. Respon menjelaskan dengan sangat detail, termasuk bagaimana lintasan dan lain sebagainya. Sementara Dr. Tifa dengan ilmunya behavioral neuroscience itu kemudian akan menjelaskan dengan detail analisis ilmiahnya. RRT ini kemudian membuat secara komprehensif dan ilmiah
buku itu, white paper. Dan itu akan kita terbitkan secara digital dan analog. Dan sudah secara ilmiah juga kita akan mendaftarkan itu secara ilmiah. Jadi kita akan mendapatkan bukti ilmiahnya. Ya. Jadi aja kami tidak omon-omon, kami tidak main-main. Itu akan kami lakukan Pak Agus, Pak Jenderal Ugro dan juga ya Dr. Tifa selalu. Kami tidak main-main, kami tiap hari ini rapat untuk membuat buku itu. Siapa menulis apa detailnya bagaimana, kemudian jadi itu yang kita harapkan. Kita akan mendidik, mencerdaskan Indonesia. Buku jawablah dengan buku, bukan buku dijawab dengan hukum yang tidak jelas. Itu clear banget kita. Jadi kalau ada orang pengen membalas itu, tulis buku juga. Misalnya keaslian ijazah Jokowi itu dari sisi ini, tulis KKN-nya 83, kenapa bisa jadi 85? Tulis juga. Ya, analisis ya, jangan asal ngomong. Kenapa Petromak bisa jatuh? Kenapa gitar listrik bisa dipakai di desa yang belum ada listriknya? Nah, itu harus ditulis juga. Harusnya ya, jangan asal. Ya, kenapa bisa cap itu di belakang foto? Kenapa ada pula orang yang mau membela cap saya di belakang foto juga? Ya, secara pas live dia ternyata orang itu hanya pengen tampil di televisi. Kemudian ada orang yang memastikan kita jadi ini narapidana, apa narapidana? 2 orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau 1 orang narapidana, 1 orang tersangka. Siapa dia? 1 yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM. Sering dipanggil dengan nama si Plester. Ya, itu belum menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. 1 lagi, ternyata ada lagi orang yang tahun 2015, mohon maaf harus saya bilang, dia sebenarnya sudah statusnya tersangka dalam kasus penistaan agama. Dengan kasus dia menyatakan, mohon maaf ya, ini saya mohon maaf sekali. Dia mengatakan Nabi besar bukan orang Arab. Siapa dia? Inisialnya adalah AA, mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI, yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR. Komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Jadi udah jelas ya, 2 orang itu, iya, itu inisial SM dan inisial AA. Itulah yang harusnya sudah jelas. Kalau kami selalu dituduh itu benar-benar zolim. Yang terakhir, supaya tidak terlalu lama, insya Allah 16 hari lagi kita akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Dan secara khusus doakan saja, insya Allah saya akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka dari sebuah kota yang bernama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tanggal 18 Agustus 2025, insya Allah akan ada petuah, akan ada nasihat dari orang bijak berasal dari asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Tunggu saja tanggalnya, Senin 18 Agustus 2025 kita akan teriakkan itu dari Yogyakarta, mendukung Jakarta, mendukung Indonesia dan seluruh Indonesia bersama dengan para purnawirawan ya, prajurit TNI yang ada. Jadi setelah kemarin ada Jakarta, ada deklarasi Bandung, ada deklarasi Medan, nanti deklarasi juga dari Yogyakarta bersama tokoh sentral dari Jogja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak salah kalau kita tempatkan Dr. Roy di penghujung acara, ini dia gongnya. Tapi Dr. Roy dan Dr. Tifa dan juga Dr. Rizwan, apakah bukunya akan selesai pada bulan Agustus? Ya. Oke. Agustus ya. Agustus ya. Boleh kan nanti kita launching acara? Moga-moga 17 Agustus sudah bisa dilaunching. Sudah launching ya? Kita bikin ya acaranya ya. Kami targetkan 17 Agustus 2025 sebagai hadiah kebenaran bagi Republik Indonesia ke-80. Mantap. Ya, judulnya adalah White Papers Jokowi. Bombastis. Tapi saya mau apresiasi dulu pada Dr. Surya yang sudah tadi membacakan pernyataan FDI. Terima kasih sudah membantu kami karena FDI milik kita bersama.
biarlah Pak Kris, Chairman, saya Sekjen yang menjalankan roda organisasi, tapi ini untuk kita semua, untuk Indonesia. Jadi FDI milik kita bersama. Terima kasih Pak Ugroseno, Dr. Tifa, dan Dr. Roy Suryo, para jurnalis, youtuber, dan podcaster. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada hasil yang signifikan kita peroleh, khususnya poin kita paling penting adalah dugaan ijazah palsu itu selesai. Ya, itu, dan itu akan membuka pintu untuk yang lainnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh semua. Ya, ada pengumuman sedikit untuk para youtuber, podcaster, dan jurnalis lainnya bahwa insya Allah besok pagi kami akan mengadakan audiensi dengan Ombudsman di jam 10 dan kemudian kami akan press conference terkait dengan ini. Kemudian insya Allah di jam 14 kami akan ke Kementerian Dikti untuk melakukan verifikasi atas 2 dokumen yang digunakan oleh pejabat publik, yaitu Saudara Joko Widodo dan Saudara Paiman Raharja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi kan ditutup untuk press conference-nya ya, pernyataan dari kami berempat. Sekarang silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan kepada kami, silakan. Silakan bertanya. Ya, silakan. Ya, makasih. Ya. Oke, mic nggak itu? Oke. Biar karena Fritz alor. Ya. Masuk TV. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya Dari mana, Pak? Saya dari civil society, masyarakat biasa. Waduh. Oke, saya pegangin. Baru masuk TV. Baru masuk TV. Kalau tadi nggak masuk TV. Sebut nama dan Terima kasih. Saya tadi nama saya Agusto Sulistyo. Ulangi, Pak, biar jelas. Nama saya Agusto Sulistyo. Kebetulan tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Roy. Ulang tahun bulan ini. Saya tanggal 25. Sebentar lagi taman ini katanya gratis. Jadi yang pertama saya apresiasi dengan kawan-kawan FBI yang dipimpin oleh Mas Kris Komeri. Kemudian saya juga mengenal beliau melalui sosmed ya, sudah lama juga. Dan apa yang dilakukan itu saya persis saya diskusikan beberapa mereka termasuk dengan kemenangan. Pada saat itu kami masih dipijar melakukan itu gerakan-gerakan konsolidasi di luar negeri termasuk dengan Mas Bintang juga dengan Yeni Rosa. Ketika Pak Harto melakukan gerakan-gerakan politik, ada semacam gangguan politik yang sehingga agenda-agenda politik itu bisa menjadi pengingat yang bersangkutan untuk melihat situasi di dalam negeri. Dan saya setuju sekali. Itu yang tidak ada di dalam kita. Dan alhamdulillah FBI sudah melakukan itu melalui rekan-rekan yang ada di Indonesia, khususnya dengan Mas Roy dan kawan-kawan. Itu pertama. Yang kedua, untuk menambah wawasan, barangkali tadi sudah disampaikan karena saya juga terlambat hadirnya, yaitu terkait dengan abolisi dan amnesti. Kalau kita menggunakan paradigma berpikir Bang Novel Baswedan, saya setuju. Artinya memang ada pengecualian ya, abolisi dan amnesti diberikan kepada para koruptor. Namun informasi berkembang meskipun belum resmi, tapi kita meyakini bahwa abolisi dan amnesti diberikan kepada mereka yang terkriminalisasi. Demikian kan? Itu artinya apa? Kalau mereka keduanya terkriminalisasi berarti ada proses hukum yang tidak benar, ya kan? Nah kalau ada proses hukum tidak benar itu terjadi kan di era sebelum Prabowo. Nah ini akan menambah gerakan-gerakan ijazah palsu plus ada kriminalisasi kalau memang itu diyakini. Karena bahasa ini memang belum ini, apalagi saya mendengar dari apa yang disampaikan dari kelompok-kelompok yang dekat dengan ring kekuasaan itu. Ya seperti itu kriminalisasi. Berarti kan jelas ada hakim yang bermain di situ. Maka kemudian saya menyambut baik Ibu Megawati yang menyampaikan bahwa ada usulan untuk tim ini, Pak. Ada usulan untuk tim ini jelas. Tim ini harus tidak saja ijazah saya pikir karena ada masukan baru bahwa terjadi penyelewengan hukum yang sehingga akhir itu yang disebut Tom Lebong dan Hasto Kristianto. Nah, artinya ini akan menambah beban hukum yang lebih kuat bahwa tidak saja
terjadi pembohongan publik dari ijazah, namun ada permainan politik yang dilakukan di era zaman Jokowi. Bisa dipersingkat, Pak? Ya, itu singkatnya. Jadi saya hanya menambahkan itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus. Jadi ini tambahan vitamin bagi kita. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Dari Pak Agus kembali ke Pak Agus. Ya, itu jadi catatan saja ya Pak ya buat kami. Kemudian begini, FDI itu atau FDI itu luas cakupannya. Tadi di awal saya sudah bacakan ya, apa, siapa, dan bagaimana FDI ya. Baik, ada yang lain? Silakan kalau yang bertanya dari teman-teman jurnalis, podcaster maupun YouTuber. Ya silakan Pak, maju ke depan. Duh, pakai celana pendek lagi. Tidak mau ya, silakan. Silakan. Pandangan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Roy, Dr. Tifa, Pak Ugro, teman-teman media dan moderator ya. Jadi saya mewakili teman-teman advokat yang lain ya, ingin memberikan sedikit pandangan terkait dengan terkait dengan persoalan ini. Pertama, ini adalah diskusi saya yang kedua dengan Mas Roy Suryo. Jadi perkenalkan, saya Abdul Ghafur Sangaji, saya advokat, lawyer. Saya ijazahnya asli Pak. S1-nya dari Fakultas Hukum UI, S2-nya juga dari Fakultas Hukum UI. Capnya di depan itu beda. Oh, capnya sama seperti yang punya Mas Roy, Dr. Tifa. Capnya di atas foto. Iya, asli. Kalau mau diuji Ella boleh. Ya, saya ingin memberikan sedikit catatan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ugro sebagai mantan penyidik. Yang pertama, kasus ini kan sudah di SP2 lidik oleh Mabes Polri. Dan hasil dari gelar perkara khusus kemarin kita tahu bahwa sudah ada pengumuman resmi kasus ini ditutup ya. Ya, katanya begitu ya. Artinya secara hukum, pertama, SP2 lidik bukan berarti perkara ini tidak bisa dibuka kembali ya. Kalau ditemukan lagi adanya novum-novum baru atau bukti-bukti baru, maka perkara ini bisa lagi dibuka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya pikir dari hasil penyelidikan yang disampaikan Mabes Polri, ini sebetulnya rakyat sudah mengetahui kok, sudah punya keyakinan apakah ijazah ini asli atau palsu. Tanpa ada informasi dari pihak otoritas pun rakyat sudah bisa menebak ya, arahnya kemana ijazah ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kita bicara penyelidikan, ini memang kita sayangkan kenapa tidak naik ke tahap penyidikan. Harusnya perkara ini naik ke tahap penyidikan. Kenapa? Supaya perkara menjadi terang benderang. Karena dalam tahap penyelidikan, ya, saya melihat ada banyak sekali kontradiksi alat bukti. Penegakan hukum pidana itu tidak boleh ada kontradiksi alat bukti. Pasal 184 KUHP menyatakan ada 5 alat bukti. Yang pertama saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, mungkin 4 alat bukti bisa dipakai, yaitu saksi, surat, petunjuk, dan kemudian ahli. Nanti kalau perkaranya naik pada tahap penuntutan, baru kemudian akan dilakukan terhadap alat bukti keterangan terdakwa. Nah, pasal 183 KUHP menyebut dalam suatu perkara pidana minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus konsisten, tidak boleh berkontradiksi, harus saling berkesesuaian. Dalam perkara ini, ya, ada saksi, yaitu keterangan dari UGM. Keterangan dari UGM secara informasi publik itu untuk memberikan keterangan kepada publik. Tapi dalam konteks penegakan hukum, keterangan itu disampaikan dalam keterangan saksi. Dan itu masuknya kualifikasi saksi. Ya. Jadi pihak UGM yang memberikan keterangan kepada Mabes Polri dan kualifikasinya sebagai saksi, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, termasuk teman-temannya Jokowi, mau 10 bahkan 50 orang diperiksa pun, itu masuk dalam satu perhitungan alat bukti, yaitu keterangan saksi. Nah, masalahnya keterangan UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membenarkan ijazah ini asli. Kenapa? Karena keterangan saksi harus di-challenge dengan surat yang dikeluarkan oleh UGM sendiri. Ya, dari hasil penyelidikan yang disampaikan Bareskrim Polri, itu dari
alat bukti surat, yang alat bukti itu disita secara sah oleh yang punya otoritas, kemudian dikeluarkan oleh UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah Jokowi, kalau lihat substansinya itu tidak mendukung keterangan UGM. Contoh yang pertama, kalau dia seorang sarjana, maka nilainya tidak boleh ada mata kuliah dasar yang tidak lulus. Saya ambil contoh, saya UI sama-sama kualitasnya sama dengan UGM. Saya pernah mengambil satu mata kuliah dasar di semester 1 nggak lulus. Begitu saya mau ambil skripsi, saya harus ngambil dulu mata kuliah dasar yang saya nggak lulus itu, saya ulang, baru kemudian saya bisa skripsi. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa di Center of Excellence kelas UGM itu kemudian mengambil mata kuliah dasar dan ada 3 atau 4 mata kuliah dasar penting nggak lulus tapi kemudian bisa skripsi? Itu satu kejanggalan. Makanya antara apa yang disampaikan dalam keterangan saksi pihak UGM dengan bukti surat yang mereka rilis sendiri dan disita oleh Barreskrim, ini tidak koheren. Namanya alat bukti berkontradiksi, tidak berkesesuaian. Itu untuk nilai. Yang kedua, dari jumlah SKS 122 SKS. Saya sarjana di UI itu minimal 144 SKS. Saya pernah sampai 154 SKS karena saya ada mata kuliah yang saya tertarik. Lah kalau misalnya UGM menyatakan Jokowi adalah mahasiswa program sarjana, harusnya transkrip nilainya juga itu mengambil mata kuliah yang menunjukkan dia seorang sarjana. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, dari formulir pendaftaran mahasiswa. Dari yang dirilis oleh Barreskrim, kita berdasarkan yang dirilis Barreskrim ya, sehingga alat bukti itu menjadi sah, karena itu yang disita oleh Barreskrim. Dari alat bukti yang dirilis oleh Barreskrim, itu pada saat saudara Jokowi mendaftar sebagai mahasiswa, dia secara sadar melingkari daftar sarjana muda, mahasiswa sarjana muda. Kita harus bayangkan Jokowi pada tahun 80, seorang lulusan SMA masuk perguruan tinggi, pasti dia memilih sesuai yang dia pilih. Kan tidak mungkin dia mengalami ketidakkonsistenan akal pikiran yang sehat. Saya mahasiswa program sarjana, padahal di situ di lembar kalau kita lihat yang dirilis Barreskrim, itu kan ada option sarjana. Kenapa dia nggak lingkarin sarjana tapi dia lingkarin sarjana muda? Dan yang terbaru lagi Mas Roy, ya termasuk juga registrasinya sarjana. Dan yang terbaru lagi, kita ngikutin kemarin diskusi Profesor Kuncoro ya. Itu Profesor Kuncoro dengan tegas menyatakan bahwa yang dirilis Barreskrim Polri itu adalah sarjana muda. Itu bisa disebut sendiri, bisa kok dicek, bisa dicek. Pada saat beliau debat dengan Bang Rizwan, artinya saya ingin katakan, kalau ada 2 alat bukti, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Ugro ya. Kalau 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi, tidak berkesesuaian dengan keterangan surat, maka apakah di situ ada kebenaran material? Dalam pidana yang dicari adalah kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Kebenaran yang tidak boleh menimbulkan keraguan. Kebenaran yang harus lengkap dan nyata. Dan semua alat bukti yang diperiksa harus konsisten, tidak boleh berkontradiksi. Karena itu, di dalam KUHP kan sudah terang benderang kok dijelaskan, ada di dalam penjelasan KUHP, alat bukti saksi dari pihak UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti kebenaran. Karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Keterangan saksi harus berkesesuaian juga dengan bukti surat yang mereka rilis. Barangkali itu Mas Roy yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rakyat makin jadi sadar lagi gitu. Ternyata ijazah ini seperti apa, saya nggak bisa nyebut. Nanti saya dilaporkan lagi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting bersiakan menjadi narasumber untuk menjadi pakar dari tim kami. Insya Allah. Baik, tepuk tangan untuk beliau. Nah, itu yang penting. Pak Guru barangkali mau menanggapi Pak? Sama? Oke ya. Cukup ya? Ya. Baik. Oh, Pak Edi, silakan. Maju ke depan. Siapa ini? Narasumber ini. Sumber nara. Maksudnya sumber itu sumber yang pernah jadi nara. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nara juga nih memang nih. Persaudaraan Napol dan Tapol 2014-2024. Program Jokowi. Saya mau tanya aja, nggak tahu kepada siapa nih, mungkin Pak Ugro Seno kali ya. Ini kan dari paparan tadi saya
mengasumsikan teman-teman di sini berpendapat atau berharap amnesti dan abolisinya Hasto dan Tom bisa jadi pintu masuk, ya. Itu kan dua alat hukum yang menjadi hak konstitusional presiden. Nah, setelah kita disuguhi berkali-kali proses hukum yang ditangani oleh polisi yang hampir selalu menjadi benteng kepentingan Jokowi dan keluarga. Jokowi ini bukan Presiden RI ke-7 ya, tapi Presiden bekas. Ya kan media kan bolak-balik gitu kan, Presiden ke-7 RI kan. Waktu ngomong SBY mantan presiden, ngomong Megawati ex-presiden. Begitu Jokowi Presiden RI ke-7, dasmu. Secara hakiki nggak salah, tapi itu kan bagian dari orkestrasi menanamkan di kepala kita bahwa Jokowi masih presiden. Dasmu lagi. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, setelah berkali-kali polisi selalu menjadi bentengnya Jokowi dan keluarga kroninya, apakah kali ini kita betul-betul bisa berharap bahwa Prabowo akan menggunakan hak konstitusinya lagi untuk tanda kutip istilah saya yang merampas, mengintervensi kasus ini? Minimal kalau dia tidak menerbitkan gerasi atau apapun namanya karena belum tuntas, dia bisa memberikan arahan kepada polisi, kepada Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan sebagainya untuk bertindak secara profesional, transparan, adil. Karena selama saya kagum skeptis, selama mengikuti prosedur yang ada, sepertinya mohon maaf tanpa bermaksud mendahului takdir, Mas Roy dan teman-teman akan jadi tersangka dan masuk penjara. Pengalaman saya aja gitu lah. Gitu ya. Makasih banyak. Mungkin Pak Ugro atau siapa dulu. Mungkin perlu dijelaskan dulu. supaya jelas Pak Ugro yang saya tadi Mas Edi yang dimaksud pintu masuk itu bukan berarti kami harus masuk dulu gitu. Monggo Pak. Terima kasih Mas Edi. Jadi saya juga mengikuti tadi saya cerita sama Bu Dr. Tifa. Jadi dibuat bagaimana harus membuktikan ijazah itu dulu. Kalau dengan menggunakan pasal 263 ayat 1 sangat kesulitan dan sangat gaduh. Jadi harus dilaporkan dengan pasal 263 ayat 2, tersangkanya adalah KPU. Betul. Tersangka KPU, KPU Solo, KPU Jakarta dan KPU RI. Ya kan? Karena dengan tersangka KPU nanti ada yang dipanggil sebagai saksi. Siapa yang menyerahkan ijazah itu untuk digunakan? Ya, jadi pakai back azimuth. Jadi kita jangan dari start lagi, tapi dari titik 2 atau titik 3 ini nanti back azimuth baru nembak ke titik awal gitu loh. Siapa yang menyerahkan? Karena yang menyerahkan bisa juga bukan langsung yang punya ijazah tapi orang lain. Tapi nanti itu akan jadi paling tidak jadi saksi dipanggil seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin harus disempurnakan. Kalau SP 2 libik itu kan bukan SP 3. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi apakah akan mencari novum itu terlalu lama. Bagi saya lebih bagus cepat bikin laporan baru, laporan polisi baru. Tujuan pasal 263 ayat 2, terlapornya adalah para komisioner KPU baik di Solo, di Jakarta maupun di pusat. Itu saja. Saya kira cukup ya. Nggak ada lagi? Boleh. Masuk TV. Masuk TV Bu Mary, silakan. Bu Mary tolong perkenalkan diri dulu, nama Ibu Mary itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat ini pakar kita dan aktivis kita dari terduga ijazah palsu Bapak Jokowi, tetap aja terduga. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu juga, saya mau nanya, ini kan kasus sudah lama banget. Sementara di lain pihak ada juga upaya untuk memakzulkan Gibran. Kira-kira masuk akal nggak kalau kita jadi barter aja sama Prabowo? Ijazah palsu kita tukar dengan makzulkan Gibran. Bagaimanapun caranya, wah enak aja. Jadi begini,
untuk memasukkan Gibran itu kan perlu waktu. Betul kan? Apakah prosesnya mau impeachment? Nggak gampang. Nah sekarang bagaimana kalau kita bergening aja sama Pak Prabowo? Pak Prabowo, ini kasus lagi tinggi-tingginya, sementara Papa ini harus juga kita turunkan. Bagaimana kalau kasus ini entah apa statusnya, mungkin tidak stop, tapi bagaimana caranya kasus ini apalah modelnya namanya di freeze seperti apa, tetapi Gibrannya turun, gitu loh Pak. Jadi kita nggak capek-capek melakukan proses impeachment dan kasus ini juga tetap berjalan, buku tetap jalan dong buku. Yang penting bukti itu tetap ada gitu loh. Kesalahan itu tetap ada, tetapi penyelesaiannya kita bikin simpel. Kira-kira begitu Pak. Punten ya Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih. Sebelum nanti mungkin ada pendapat dari Jenderal Nugroho dan juga dari Dr. Tifa. Dengan segala hormat Bu Mary, mohon pisahkan. Kasus ijazah palsu adalah pure science, murni ilmiah. Justru jangan kalau nanti disangkutkan dengan Gibran. Gibran adalah politik murni. Ijazah palsu adalah ilmiah. Dua-duanya harus jalan. Itulah. Terima kasih. Ya, saya mau tambahkan tuh dari catatan untuk Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi nyambung kepada apa yang disampaikan oleh Mas Roy tadi. Ini tuh science. Ini adalah warisan ilmu pengetahuan yang sedang diminta oleh masyarakat. Jadi terlepas dari ada abolisi atau amnesti, ini harus diselamatkan oleh Presiden Prabowo. Sebab kalau tidak, ini akan menjadi presiden bahwa setiap penguasa itu bisa melakukan kriminalisasi terhadap para akademisi, para ilmuwan. Nanti yang ada, tidak ada orang yang mau jadi ilmuwan, tidak ada ilmuwan yang mau menegakkan kebenaran. Dan ini adalah sebuah masa depan yang sangat buruk bagi negara Indonesia. Jadi ini sama sekali bukan soal politik. Ini adalah soal ilmiah. Ya, ini adalah soal ilmiah. Kebetulan saja yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah mantan pejabat. Ya. Nah, justru yang mempolitisir kasus penelitian ijazah ini adalah yang bersangkutan, yang melakukan politisasi kepada persoalan ijazah, penguakan kebenaran ijazah ini secara ilmiah adalah yang bersangkutan. Sedangkan kami tidak berdiri di domain politik, kami berdiri di domain hak kami sebagai warga negara dan hak kami sebagai peneliti untuk memberikan jawaban ilmiah kepada masyarakat. Dan disinilah mutlak absolut Presiden Prabowo harus hadir dan mengintervensi sehingga para peneliti sekarang dan di masa depan tidak lagi diperlakukan kriminalisasi seperti yang terjadi pada kami. Begitu. Makasih. Tanya. Baik, masih ada? Tanya. Oke, satu lagi ya. Terakhir. Oke, terakhir ya. Silakan maju, Pak. Enggak, di sini aja, Bang. Enggak ada apa. Oh iya. Kita dari media nih. Mau tanya nih, ini kan masalah ijazah kan infonya kan udah berkembang. Katanya dari Partai Biru. Bagaimana itu? Infonya kan udah begitu ya kan. Bagaimana penjelasan Bang Roy? Makasih. Ya, kami ini benar-benar ilmiah. Tuduhan adanya warna biru itu awalnya berasal dari Joko Widodo sendiri yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik ijazah. Statement itu muncul pada tanggal 25 Juli. Kemudian setelah itu hari-hari berikutnya muncullah termul yang melakukan celometan menurut saya. Celometan karena menyebut baju saya biru di salah satu TV. Itu dilakukan oleh seorang namanya Ade Darmo. Satu lagi SM lagi itu lagi yang mengatakan ini partai biru. Teman-teman sekalian, saya sangat yakin inilah gaya daripada Joko Widodo. Gayanya adalah mengamis, nabuk nilai tangan, dan dia senang menggunakan proksi. Salah satu contohnya apa? Uploading ijazah yang disebut sebagai palsu itu
selama ini dari mulai tahun 2022 ketika pertama kali itu dimunculkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, itu semua berupa fotokopi, tidak ada yang asli. Penampakan di ruang di Fakultas Kehutanan pada saat itu konon itu reuni pada tahun 2017 juga ya, yang teman-teman itu juga berupa fotokopi yang ada di belakang, fotokopi hitam putih. Yang benar-benar pertama kali keluar berwarna itu adalah pada tanggal 1 April tahun 2025. Siapa yang punya kalau bukan Joko Widodo? Nggak ada. Siapa yang mengupload pertama kali? Dian Sandi, orang dari kader partai PSI. Dian Sandi dapat dari mana? Kalau bukan dari Joko Widodo. Dan itu diakui oleh Jokowi ketika Dian Sandi mohon maaf sowan kepada Jokowi di Solo. Dia mohon maaf karena dia ketakutan benar akan dikenakan pasal 32 atau 35 ITE. Dia harus kena, ada atau tidak ada izin. Bunyi pasalnya adalah barang siapa melakukan tindakan untuk membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik ya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau dia persetujuan baru belakangan, dia tetap kena. Dian Sandi itu kena hukuman yang di atas 12 tahun itu. Ya makanya dia ketakutan. Saya, Dr. Ismon, tidak pernah mengubah apapun. Dian Sandi mengubah. Aslinya jasa itu bagus, bujur sangka. Sama Dian Sandi diubah miring, jadi bentuknya trapesium. Itu sudah mengubah. Masuklah pasal 35 yang hukumannya juga di atas 5 tahun itu. Nah intinya apa? Tidak mungkin Dian Sandi berani mengupload itu tanpa ada persetujuan. Katanya ijazah itu ada di tangan Jokowi, nggak pernah keluar sama sekali. Kok bisa di tangan Dian Sandi? Dari siapa dia dapat? Kalau mungkin Dian Sandi nggak dapat langsung Jokowi, dia mungkin dapat dari muter dulu, dari anaknya dulu yang ketua PSI, menurut ke dia, misalnya kayak gitu. Jadi pola menggunakan proxy, pola menggunakan tangan orang lain yang digunakan pada khusus partai biru tadi. Saya justru senang ketika mantan partai saya diikutkan, maka ada jawaban tegas dari salah satu majelis tinggi kemarin secara live, Pak Syarif Hasan. Dan ada jawaban tegas juga dari salah satu kader Partai Demokrat itu namanya Pak Yan Harahap. Jelas, Yan Harahap menyatakan daripada ribut-ribut menuduh-nuduh partai kami, itu kata Yan Harahap, tunjukkan saja ijazah aslimu. Nah, jadi sudah clear ya. Tapi kami tidak mau diributkan dengan masalah partai lagi. Saya sudah 5 tahun lebih tidak di partai itu dan tidak ada hubungannya lagi dengan partai itu. Dan jelas kami ini pure science, pure ilmiah. Justru dia melebarkan pertarungan dengan partai lain. Syukur, alhamdulillah menurut saya. Silakan saja. Terima kasih. Baik, cukup ya. Terima kasih kepada Komjen Ugroseno, Dr. Tifa, Dr. Roy, para YouTuber, podcaster, dan para jurnalis. And FDI special thanks goes to Refli Harun, karena tanpa beliau ini nggak terselenggara acara kita ini. Ya. Terima kasih, Bung Refli. We do appreciate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jangan. Nah, ya, selesai ya. Racikan Berita 1.